Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu sejarah pendidikan Islam, yaitu Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SEUM, MPDI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basyash Nailul Rosad. Kelas sore angkatan 2024-2025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi merupakan salah satu era paling cemerlang dalam sejarah peradaban Islam. Selama periode ini, komunitas Muslim mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan serta pengetahuan pendidikan pada zaman Abbasiyah berkembang dengan pesat. Berkat dukungan besar dari para khalifah yang menyediakan fasilitas, anggaran, dan kesempatan bagi para cendekiawan untuk berkarya. Jadi memang pada zaman Bani Abbasiyah, para ilmuwan cendekiawan ini sangat diperhatikan dengan memberi dorongan, baik itu dorongan moral maupun materi, yaitu dengan memberikan tempat yang mana tempat itu digunakan untuk para ilmuwan buat penelitian atau yang lain-lain yang kegiatannya bersangkutan dengan ilmu pengetahuan. Jika sebelumnya pendidikan Islam banyak dilakukan di masjid atau dalam bentuk halaqah yang tidak resmi, pada masa Abbasiyah muncul institusi pendidikan yang lebih terorganisir. Jadi dulu pada masa sebelum Abbasiyah, yaitu pada masa Bani Umayyah ini, pendidikan Islam hanya dilakukan di masjid, di rumah dalam bentuk halaqah, dan yang mana belum terstruktur dengan baik. Tapi pada zaman Bani Abbasiyah, pendidikan ini lebih terorganisir dengan memunculkan institusi pendidikan seperti kutab, madrasah, dan lembaga ilmiah yang paling terkenal yaitu Baitul Hikmah. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat penelitian dalam bidang sains, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Jadi kalau sebelumnya itu pendidikan hanya terpaku dalam bentuk pendidikan Islam saja, akan tetapi pada zaman Abbasiyah ini meluas ke dalam bidang sains, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Kebijakan yang diambil oleh khalifah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun yang mendorong kegiatan penerjemah karya-karya dari Yunani, Persia, dan India menghasilkan ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Karya-karya mereka hasilkan memberikan dampak yang besar bagi peradaban Islam dan bahkan menjadi dasar untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Barat pada masa Renaissance. Karenanya, mempelajari pendidikan Islam di era Bani Abbasiyah sangat penting untuk memahami dinamika pertumbuhan intelektual dalam Islam sambil memberikan pelajaran bagi pengembangan pendidikan Islam di masa sekarang. Jadi, ilmu yang kita rasakan sekarang ini tidak terlepas dari sumbangsih dari masa Bani Abbasiyah yang menerapkan model pembelajaran yang lebih modern. Ringkasan pemerintahan Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi setelah kejatuhan Bani Umayyah. Pusat kekuasaan dinasti ini terletak di Baghdad. Baghdad itu di daerah Irak dan menguasai dunia Islam selama sekitar 500 tahun. Di fase awal pemerintahannya, terutama di bawah pemimpin Khalifah Abu al-Abbas, Abu al-Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun, dunia Islam mencapai tingkat stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Dalam bidang ilmu agama, era Abbasiyah juga menghasilkan perkembangan mazhab fikih, ilmu hadis, dan teologi Islam.
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta para ahli hadis seperti Al-Bukhari dan Muslim hidup pada masa ini. Jadi ulama-ulama top-top ini terlahir pada zamannya Bani Abbasiyah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masa Abbasiyah bukan hanya unggul dalam ilmu rasional, tetapi juga dalam pengetahuan disiplin ilmu keagamaan. Jadi bukan hanya yang didorong itu ilmu-ilmu umat saja, akan tetapi ilmu agama juga sangat didorong pada zaman Bani Abbasiyah. Dengan bukti lahirlah cendekiawan dalam bidang ilmu Islam seperti tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dukungan politik dan kebijakan khalifah. Para khalifah memberikan perhatian serius terhadap dunia pendidikan mereka, memberikan dana, mendirikan perpustakaan, mengadakan proyek penerjemah besar-besaran, serta memberikan gaji khusus kepada para ilmuwan. Dukungan ini menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan melahirkan masa keemasan ilmu pengetahuan Islam. Memang bukan cuma dorongan-dorongan saja yang dilakukan oleh pada masa pemerintahan oleh Bani Abbasiyah, akan tetapi material pun juga pada masa ini diberikan sepenuhnya untuk mendorong pendidikan dalam agama Islam ini maju. Terbentuknya sistem pendidikan formal. Pada masa Bani Abbasiyah, pendidikan tidak lagi hanya dilakukan di masjid, tetapi mulai berkembang dalam bentuk yang terstruktur. Lembaga-lembaga pendidikan mencakup kutab. Kutab yaitu apa? Tempat belajar dasar bagi anak-anak. Jadi suatu tempat di mana anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran dasar ini berkumpul. Yang kedua itu masjid. Kalau masjid ini dulu sebelum zaman Bani Abbasiyah ini sudah menjadi pusat kajian ilmu, akan tetapi pada masa Bani Abbasiyah masjid masih digunakan untuk kajian tingkat menengah dan tinggi. Yang seterusnya adalah madrasah, lembaga pendidikan formal yang menyediakan kurikulum tertentu. Jadi pendidikan di madrasah ini arahannya itu terstruktur dengan menjadikan kurikulum sebagai panduan untuk pembelajaran. Selanjutnya Baitul Hikmah, pusat penelitian dan akademi ilmiah. Ini tempat untuk para cendekiawan melakukan penelitian dan akademi ilmiah yang lain. Kontribusi para ilmuwan pada masa Abbasiyah bagi dunia pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan selama era Bani Abbasiyah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh signifikan para ilmuwan, ulama, filsuf, dokter, ahli matematika, dan intelektual. Sumbangsih mereka memiliki dampak yang luas, tidak hanya di dalam komunitas Islam, tetapi juga menjadi dasar bagi kemajuan pendidikan secara global. Ya, bukan cuma Islam saja yang merasakan pendidikan, akan tetapi semua orang yang ada di dunia ini bisa merasakan pendidikan karena cakupannya yang luas, tidak hanya di dalam komunitas Islam saja. Pengembangan berbagai disiplin ilmu sebagai dasar kurikulum pendidikan. Para ahli pada zaman Abbasiyah memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperluas serta menambah variasi ilmu yang kemudian menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan Islam. Sebelum era Abbasiyah, pendidikan umumnya lebih banyak berfokus pada disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Namun, para ilmuwan pada masa itu memperkenalkan aneka ilmu baru yang menjadi bagian penting dari struktur pendidikan ilmu. Ilmu ini meliputi matematika, aljabar, dan geometri yang dikenalkan oleh Al-Khwarizmi, kemudian kedokteran dan anatomi
oleh Ibnu Sina dan Ar-Razi, filsafat dan logika oleh Al-Farabi, astronomi oleh Al-Battani dan Al-Biruni, sedangkan alkimia oleh Jabar Al-Hayyan. Penulisan buku teks ilmiah sebagai rujukan pendidikan. Salah satu sumbangan paling signifikan dari ilmuwan Abbasiyah adalah banyaknya tulisan yang dijadikan acuan dalam dunia pendidikan selama ratusan tahun. Karya-karya tersebut tidak hanya dipakai di area Islam tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di perguruan tinggi di Eropa. Berikut adalah beberapa karya penting Al-Khwarizmi, Al-Jabar wa Al-Muqabalah menjadi dasar matematika modern. Yang kedua, Ibnu Sina, Al-Qanun fi At-Tib menjadi rujukan kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Yang nomor 3, Al-Farabi, Ihsa al-Ulum dan Aro al-Ahla al-Madinah al-Fadilah mengklasifikasi ilmu dan memberikan dasar filsafat pendidikan. Yang keempat, Imam Al-Ghazali, Ihyaul Ulumuddin dan Ayyuhal Walad menguatkan pendidikan akhlak dan spiritualitas. Penerapan metode ilmiah dalam proses pendidikan. Para ilmuwan Abbasiyah memperkenalkan metode riset ilmiah yang sistematis, yakni observasi, eksperimen, verifikasi, analisis data, penarikan kesimpulan berbasis bukti. Pengembangan filsafat pendidikan Islam. Banyak ilmuwan Abbasiyah yang turut memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pendidikan. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Imam Al-Ghazali dan Al-Farabi. Al-Ghazali memberikan konsep pendidikan yang menekankan: 1. Pentingnya akhlak sebagai tujuan pendidikan. 2. Integrasi ilmu agama dan ilmu rasional. 3. Hubungan spiritual antara guru dan murid. Yang terakhir, metode pengajaran sesuai tahap perkembangan anak. Jadi seorang ini menerima ilmu itu sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi ketika dia masih kanak-kanak, ya diajari baca tulis. Ketika sudah besar, diajari yang tingkatan yang lebih tinggi. Jangan sampai anak-anak ini kita berikan pendidikan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Kesimpulan, Masa Bani Abbasiyah adalah sebuah era yang sangat bersinar dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam. Keberhasilan ini terlihat dari pertumbuhan institusi pendidikan, peningkatan pengetahuan, serta munculnya ilmuwan-ilmuwan besar yang memberikan dampak signifikan hingga era modern. Pendiriannya Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang kemudian disempurnakan oleh Al-Ma'mun menjadi tonggak penting bagi perkembangan intelektual kaum muslim. Institusi ini berfungsi bukan hanya sebagai perpustakaan terbesar dalam dunia Islam, tetapi juga sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pendidikan yang menghubungkan ilmuwan dari berbagai ras dan agama. Selain itu, institusi pendidikan resmi seperti madrasah mulai tumbuh dengan struktur kurikulum yang lebih teratur. Meskipun madrasah formal seperti Nizamiyah muncul pada periode selanjutnya, pondasinya sudah diletakkan semasa Abbasiyah melalui halaqah di masjid, rumah-rumah ilmu, serta penerapan sistem wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan. Kurikulum madrasah mencakup ilmu agama naqli serta ilmu logika dan sains akli, sehingga menghasilkan generasi ulama dan cendekiawan yang seimbang antara spiritualitas dan pengetahuan. Secara keseluruhan, pada masa Abbasiyah memberikan kontribusi luar biasa terhadap dunia pendidikan. Keberadaan Baitul Hikmah, pengembangan astronomi, munculnya ilmuwan brilian, dan perkembangan madrasah menunjukkan bahwa pendidikan pada masa ini telah mencapai tingkat kemajuan yang jauh lebih melampaui zaman sebelumnya. Warisan intelektual tersebut tidak hanya mengangkat peradaban Islam ke puncak kejayaan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern dan sistem pendidikan di berbagai dunia. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.